waktu para bidadari sedang mandi tuh di tengah hutan kayak terjadi sebuah cahaya gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya. Oke, ini gambarnya juga agak gimana ya. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini masih di konten review ya. Kali ini gue bakalan review ya komik lokal ya. Ini tuh komik bisa dibilang langka dan tipis banget dan unik banget dan kontennya agak sensitif banget gitu sobat ya. Ini komik apa? Ini komik udah sedikit saya kasih bocoran pada waktu saya unboxing beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini komik berjudul 7 Bidadari Murtad ya. Ini ya sobat ya. Ya. Komiknya seperti ini tipis banget. Dan komiknya ini sebenarnya lucu banget ya. Seperti biasa buat teman-teman semua yang belum gabung di channel Book Boys, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja review komik Indonesia yang berjudul 7 Bidadari Murtad. Ini dia. So, ini dia sobat komiknya, seperti yang kalian lihat ya. Ini tampilan depannya ya. Di sini ada judulnya 7 Bidadari Murtad ya. 7 Bidadari Murtad ini tuh karyanya anak-anak Indonesia, Nawari Eda, Friska Maulani, dan Ayu Tria ya. Di sini ada tulisannya nih sobat ya. Kemudian komik ini diterbitin sama Jitoku ya, Jitoku. Dan ini tuh sebenarnya ada lanjutannya ya, karena di sini ada volumenya, ada satu ya. Jadi ini bukan komik one shot, ini tuh sebenarnya komik serial. Tapi memang entah gimana dulu ceritanya, karena saya juga nemu ini tuh nggak sengaja di online shop ya. Mungkin dulu dicetak dalam format apa atau gimana, saya juga kurang tahu. Komik ini tuh di sampingnya nggak ada tulisannya ya, jadi di bagian punggung kosong seperti ini karena ini pakai staples ya. Karena ini memang tipis banget sobat. Di bagian belakang di sini ada nama penerbitnya. Ini Jitoku Sangilus. Ini Sangilus itu entah apa, saya kurang tahu. Ada judulnya 7 Bidadari ya. Di sini ada gambar 7 bidadari dan di sini ada Jakatarup ya. Dan kemudian di bawahnya sini ada sinopsisnya, dan di bawah ini kayak ada apa ya, fans page-nya ya dari pengarangnya. Seperti yang kalian lihat, berarti mungkin komik ini tuh komik indie ya, yang nggak dicetak sama sebuah penerbit itu nggak sobat. Nah ini dia. Dan untuk cover yang dipakai di komik ini tuh pakainya yang soft cover yang sangat-sangat super tipis banget ya, yang kayak biasa kalau kalian lihat komik yang halaman warna gitu ya. Jadi yang benar-benar kertasnya yang halus gitu loh sobat, lembut gitu sobat ya. Dan ini tuh komik warna ya, jadi bukan komik hitam putih, semuanya all dari luar sampai dalam ini semuanya berwarna sobat. Oke, kita buka halaman pertama ya, karena ini memang komik sangat langka dan udah nggak ada lagi mungkin ya, jadi gue bakalan bahas sedetail mungkin sampai dalamnya. Oke, ini bagian dalamnya ya, kalian bisa lihat. Wah, seperti yang kalian lihat, ini gambarnya agak gimana gitu ya. Oke, gue langsung aja. Jadi seperti yang kalian tahu, ini kenapa disebut 7 Bidadari Murtad, ini adalah komik yang genrenya tuh kayak humor gitu ya. Dan bahkan di sini ada tulisannya, komik ini tuh membutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan kebijakan dalam membaca, bukan konsumsi anak di bawah umur. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang 7 bidadari ya. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Jakatarup, itu kan sebenarnya Jakatarup itu kayak lagi melihat bidadari mandi gitu sobat, kan dicuri lendangnya. Ceritanya kan gitu kan. Kemudian ada satu yang dicuri, yang 6 kembali ke langit, yang satu menjadi istrinya Jakatarup. Dan pada suatu hari ketahuan bajunya dan bidadarinya pergi ke langit lagi, gitu kan ceritanya sobat. Tapi di langit ditolak, kemudian dia menjadi seseorang yang menjadi siapa itu saya lupa, intinya gitulah. Tapi di komik ini tuh berbeda ya, jadi kayak parodi gitu ya.
Nah, berbeda dengan komik yang bukan komik sih, kisah Jaka Tarub yang sebenarnya. Ini tuh komik ini tuh juga sama ya, tapi dengan bahasa yang Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi Jaka Tarub ini tuh melihat baju yang ditumbuk begitu rapi di sini ya. Dan di sini di komik ini tuh Jaka Tarub itu nggak mencuri satu, sobat. Ya. Kalau di cerita sebenarnya kan kayak dia mencuri satu, tapi di sini dia malah dicuri semuanya gitu loh, sobat. Nih, kalian bisa lihat. Dicuri semuanya, dan kemudian kalian pengen tahu apa yang terjadi. Dan jadilah ya seperti ini. Waktu para bidadari sedang mandi tuh di tengah hutan kayak terjadi sebuah cahaya gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya. Oke, ini gambarnya juga agak gimana ya, saya langsung aja. Oke, kemudian kayak bidadari-bidadari itu kayak ngomong gitu, yang piket hari ini siapa, yang rapiin baju siapa gitu, sobat. Dan ternyata apa yang terjadi ini, sobat, Jaka Tarub itu malah menjadi bidadari gitu, sobat. Bukan bidadari sih, kayak kostumnya itu kayak macam bidadari ya. Nih, dia pakai baju warna-warni dan dia akhirnya malah terbang ya, sobat. Kalau di cerita sebenarnya dia kan kayak wah, lumayan ya, kayak punya istri bidadari gitu. Tapi di sini dia malah bilang gini, aku berubah jadi seperti mereka, aku jadi sakti, aku bisa terbang. Berarti aku bisa terbang menuju Kahyangan. Kalau bisa dapetin semua bidadari Kahyangan, buat apa cuma 7 gitu, sobat. Ini ceritanya konyol banget ya. Dan di sini pun kayak ditulislah, demikianlah ketujuh bidadari cantik ini akhirnya terdampar di dunia kita tanpa sehelai benang pun, dan mereka telanjang bulat-bulat di dunia kita. Dari sinilah petualangan dimulai ya. Ini dia. Oke, petualangan dimulai. Kemudian maksudnya petualangan dimulai adalah ini ya, ada tulisannya ya, bidadari murtad ini seperti ini. Kisah bidadari yang murtad dari Kahyangan ya. Jadi bukan murtad keluar dari agama, enggak sih, ini murtad dari Kahyangan akibat perbuatan orang lain. Ini sama sekali fiktif, membutuhkan kedewasaan berpikir dan kebijakan dalam membaca. Ujung pelangi jatuh di barat. Cepat teman-teman, misi pertama adalah memburu Jaka Tarub. Oke, tapi bersambung. Jadi memang komik ini tuh pada akhirnya malah Jaka Tarub yang diburu bidadari gitu, sobat. Ya, sebenarnya saya suka banget sama cerita komik ini, tapi waktu saya searching di online shop, baik yang dari Jitoku ini tuh nggak ketemu, sobat. Mungkin udah lama banget ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini tuh komik indie ya, atau indie. Jadi nggak ada cetakan tahun berapa, kayak tulisan resmi itu nggak ada, sobat. Nah, seperti ini tadi ya. Sebenarnya artnya juga enak dilihat ya. Yayalah, artnya kalian pasti suka art yang kayak gini ya. Sebenarnya nggak kelihatan amat sih ya, memang dibikin agak kartun ya. Artnya lumayan dan panelnya sangat-sangat mudah banget buat dibaca karena cuma kotak-kotak gitu ya, sobat ya. Dan pewarnanya juga bagus. Yang paling bagus dari komik ini itu adalah ceritanya ya. Sebenarnya menarik ya. Bisa dibilang nggak terbaca dan nggak terfikirkan oleh pembaca ketika mereka mikir Jaka Tarub itu pasti kisahnya kayak yang biasa-biasanya, tapi ini tuh luar biasa, beda gitu loh, sobat. Ya cuma seperti ini tadi, akhirnya ceritanya juga gantung ya. Dan komik ini tuh sangat tipis banget. Ini tadi cuma ada berapa halaman ya, mungkin cuma ada 10 halaman atau 8, sobat. Coba saya hitung ya, 1 2 3 4 ya, 4 kali 8 berarti cuma ada 8 halaman. Jadi plus covernya ini tuh cuma ada 10 lembar, sobat. Wow, tipis banget ya untuk ukuran komik ya. Oke, jadi kira-kira seperti inilah, sobat, komik yang langka yang sebenarnya komik Indonesia. Dan sebenarnya komik ini tuh bagus banget, cuma ya seperti yang kita tahu, komik Indonesia itu kadang kalau ada yang bagus malah kadang gantung ceritanya atau nggak terbit dan lain-lain. Makanya banyak para pecinta komik-komik itu lebih condong ke komik-komik Jepang ya, yang kadang lebih, kalau untuk masalah serial itu sudah pasti nyambung dan bisa dikolek. Oke, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga para kreator atau para komikus Indonesia kalau bikin komik semoga bisa dilanjutin gitu ya, sobat ya, karena memang sebenarnya komik-komik Indonesia itu juga banyak peminatnya sebenarnya loh ya.
Oke, Cedar pamit dulu. Salam Books Lovers. Ini tadi review 7 Bidadari Murtad ya, karyanya Nawari Eda, Friska Maulani, Ayu Tria yang diterbitin sama Jitoku. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like, dan jika kalian tidak suka, silahkan unex saja. Oke, bye-bye. Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Bookboys, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari komik indie, kalian bisa cekidot di bawah sini ya. Nanti bakalan saya bikinin playlistnya untuk komik indie. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys. Bye.